Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi dimanapun berada. Pernahkah kamu melihat sungai yang warnanya hitam pekat dan berbau tak sedap? Atau mungkin kamu pernah mendengar berita tentang warga yang kesulitan mendapatkan air bersih karena air sumur mereka tercemar limbah? Sobat semuanya, fenomena seperti ini bukan sekadar cerita, tetapi kenyataan yang kita hadapi hari ini. Pencemaran air telah menjadi salah satu masalah lingkungan yang sangat serius dan berdampak luas bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang pencemaran air, penyebabnya, dan bagaimana kita bisa membantu mengatasinya. Yuk simak terus videonya sampai selesai ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita dari video ini. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan yaitu sobat semuanya mampu 1. Menjelaskan pengertian pencemaran air. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pencemaran air. 3. Menjelaskan upaya-upaya untuk mengatasi pencemaran air. Dan 4. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan air di lingkungan sekitar. Nah, sobat semuanya, pembahasan kita yang pertama yaitu apa sih pencemaran air itu? Pencemaran air adalah kondisi di mana kualitas air mengalami penurunan akibat masuknya zat-zat berbahaya, seperti limbah rumah tangga, industri, atau pertanian, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem air. Air yang tercemar tidak lagi layak digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci, atau irigasi pertanian. Nah, kira-kira apa sih yang dapat menyebabkan air tercemar? Sobat semuanya, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan pencemaran air antara lain 1. Limbah rumah tangga seperti sampah, baik organik sisa makanan maupun anorganik misalnya plastik, sisa deterjen, dan minyak goreng bekas atau jelantah yang langsung dibuang ke aliran air. 2. Limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya, seperti logam berat dan zat beracun atau yang kita kenal dengan istilah limbah B3. 3. Limbah pertanian, berupa residu pestisida dan pupuk kimia yang terbawa air hujan ke sungai atau danau. 4. Penebangan hutan yang menyebabkan erosi, sehingga dapat meningkatkan sedimentasi di sungai. Dan 5. Penambangan liar karena menghasilkan limbah lumpur dan zat berbahaya ke aliran air. Wah, ternyata tanpa sadar aktivitas kita sehari-hari berkontribusi besar terhadap pencemaran air. Misalnya dari aktivitas mencuci peralatan makan dan baju. Jika pencemaran air terus berlanjut dan semakin meningkat, kira-kira apa sih dampaknya bagi kehidupan? Berikut ada beberapa dampak yang terjadi akibat pencemaran air, meliputi 1. Dampak terhadap lingkungan. 2. Dampak terhadap kesehatan manusia. Dan 3. Dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Yuk kita bahas satu persatu. 1. Dampak terhadap lingkungan. Pencemaran air menyebabkan ekosistem air terganggu. Kandungan racun dan zat berbahaya di perairan menyebabkan banyak ikan dan tumbuhan air mati karena kekurangan oksigen. Perubahan komposisi kimia air juga menyebabkan kerusakan rantai makanan alami. Dampak berkelanjutannya yaitu sungai, danau, dan laut kehilangan fungsinya sebagai habitat alami bagi organisme yang hidup di perairan. Yang kedua yaitu dampak terhadap kesehatan manusia. Mengkonsumsi air tercemar dapat menyebabkan penyakit serius seperti diare, kolera, dan keracunan logam berat. Kulit juga bisa mengalami iritasi bila bersentuhan langsung dengan air tercemar. Pencemaran air minum bisa berdampak pada kesehatan jangka panjang, termasuk kerusakan organ dan gangguan perkembangan pada anak.
Yang ketiga yaitu dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam jangka panjang, pencemaran air dapat berakibat terhadap menurunnya hasil pertanian. Hal ini disebabkan karena air irigasi yang tercemar menyebabkan tanaman yang dialiri tidak dapat tumbuh subur, sehingga berakibat terhadap berkurangnya jumlah panen, bahkan kegagalan panen. Nelayan kehilangan sumber penghasilan karena ikan-ikan mati atau tercemar. Biaya pengolahan air bersih juga meningkat karena kualitas air baku menurun. Terus, bagaimana langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pencemaran air? Sobat semuanya, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran air. Di antaranya yaitu 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat air bersih bagi kehidupan, sehingga masyarakat terdorong untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. 2. Mengelola limbah rumah tangga dengan benar, misalnya dengan memilah dan mendaur ulang sampah dimulai dari rumah masing-masing. 3. Mendorong industri untuk menggunakan teknologi pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan. 4. Mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pertanian dan beralih ke pertanian organik, misalnya menggunakan kompos dan pestisida alami. Dan 5. Menanam pohon dan menjaga kelestarian hutan agar tidak terjadi deforestasi yang mengakibatkan erosi, sehingga mencemari aliran air dan semakin memicu terjadinya perubahan iklim. Nah sobat semuanya, itu tadi beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran air. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air yang bersih, kehidupan tidak bisa berjalan dengan baik dan kesehatan semua makhluk hidup akan terganggu. Mencegah terjadinya pencemaran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Yuk, kita mulai dari hal kecil, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan hemat dalam menggunakan air. Sobat dimanapun berada, bagaimana dengan di lingkunganmu? Apakah kamu pernah melihat sungai atau sumber air yang tercemar? Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu menjaga kebersihan air di sekitarmu? Tulis pendapat dan pengalamanmu di kolom komentar. Ayo berdiskusi dan berbagi solusi bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.